dan alat kontrasepsi. Kontrasepsi merupakan bagian pelayanan kesehatan reproduksi yang bertujuan untuk mengatur kehamilan dengan cara mencegah terbuahinya sel telur oleh sel sperma atau konsepsi, atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim. Alat kontrasepsi adalah media yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Alat ini dapat berupa pil, suntikan, atau alat yang dimasukkan pada bagian tubuh tertentu. Terus, itu ada tujuan penggunaan alat kontrasepsi suntik. Tujuannya menunda kehamilan jangka pendek, yaitu 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Terus itu lagi faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan metode kontrasepsi. Yang pertama, faktor pasangan, terdiri dari faktor umur, gaya hidup, frekuensi senggama, jumlah keluarga yang diinginkan, pengalaman dengan kontrasepsi yang lalu, dan yang terakhirnya sikap kewanitaan serta sikap kepriaan. Lalu faktor kesehatan. Faktor kesehatan terdiri dari status kesehatan, riwayat haid, riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan panggul. Terus itu ya, jenis alat kontrasepsi suntik. Yang pertama, KB suntik. KB suntik itu suatu alat kontrasepsi hormonal yang cara penggunaannya disuntikan secara intramuskular atau IM. Kontrasepsi suntikan ini mengandung hormon sintetik. Zat hormon yang terkandung dalam cairan suntikan dapat mencegah kehamilan dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu, cara kerja KB suntik tuh yuk. Di antaranya menekan ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan trofi, dan menghambat transportasi gamet oleh tuba. Kontrasepsi suntik terbagi menjadi 2, yaitu KB suntik golongan progesterin dan KB suntik mode steril serta suntik dari kombinasi yang terdiri dari progesterin dan estradiol. Indikasi dan kontraindikasi penggunaan alat kontrasepsi suntik. Indikasinya itu pertama, pada wanita wus atau wanita subur yang menginginkan kontrasepsi yang efektif dan kesuburan dapat dipulihkan jika ingin memiliki anak. Sedangkan untuk kontraindikasinya antara lain pada ibu yang sedang hamil, mengalami perdarahan, ibu menyusui. Setelah itu, pasien yang diketahui mengidap CA mamae. Bagi waktu penggunaan KSP atau pemberian awal bisa dilakukan pada hari 1 ke 7 siklus haid atau setiap saat selama siklus haid di mana diyakini bahwa pasien sedang tidak hamil. Penggunaan KSK atau kontrasepsi suntik kombinasi dapat digunakan pada wanita pasca persalinan dan tidak menyusukan bayinya, dan pada wanita yang mengalami dysmenorrhea atau nyeri haid yang hebat. Setelah itu, cara penggunaannya diberikan secara IM dan diberikan 4 minggu setelah penggunaan awal. Pemberian ulang dianjurkan untuk dilakukan 7 hari lebih awal. Efek samping untuk kontrasepsi suntik biasanya penambahan berat badan, terus perdarahan di luar masa haid, sama tidak haid sama sekali. Itu penjelasan dari Diosio. Kalau ada yang tanyakan, yang dimaksud dengan kontrasepsi kombinasi. Ya, kontrasepsi kombinasi itu yang macam mana? Yang kombinasi itu biasanya dikasih kayak wanita yang pasca persalinan dan tidak menyusukan bayinya. Kombinasi itu terdiri dari kontrasepsi suntik yang mengandung progesterin. Yuk, aku susun kata